Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang logika dan bahasa, atau pikiran dan bahasa, atau boleh juga penalaran dan bahasa. Pembahasan ini menjadi satu pembahasan yang cukup penting karena ada kaitan yang sangat erat antara logika dan bahasa, antara penalaran dan bahasa. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya sarana untuk menalar adalah bahasa. Satu-satunya sarana untuk berpikir secara logis adalah dengan menggunakan bahasa. Sebab di antara keunggulan dan perbedaan manusia dengan binatang adalah di bahasa. Sehingga karena unsur yang ada dalam manusia berupa bahasa inilah manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ini berbeda, sangat berbeda dengan hewan atau binatang. Jadi pencapaian tertinggi spesies manusia adalah kemampuan mereka untuk melakukan pemikiran yang kompleks hingga mampu untuk mengkomunikasikannya. Bukan hanya berpikir tingkat tinggi, tapi juga mampu mengkomunikasikannya. Nah, ini berbeda dengan hewan. Manusia bisa berhitung secara matematika, manusia bisa membuat simbol-simbol, manusia bisa menyusun karya yang agung, karya yang sempurna, masterpiece. Nah, ini keunggulan manusia, dan semuanya ini bermula atau bisa dikatakan bertumpu pada bahasa sebagai sebagai alatnya begitu. Nah, dalam kehidupan manusia itu kan tidak lepas dari berpikir. Bahkan ketika dia tidak berpikir pun hakikatnya dia sedang berpikir begitu. Jadi manusia tidak bisa lepas dari berpikir, dan berpikir ini menggunakan sarana bahasa. Saat kita mencoba sesuatu, misalnya kita menyelesaikan sebuah ujian atau menyelesaikan soal-soal, ya kita berpikir menggunakan bahasa. Kemudian kita menunggu misalnya suatu acara, kita berpikir, kita tidak diam. Pikiran kita tidak diam, pikiran kita terus berbicara, dan berbicara itu menggunakan bahasa. Ketika kita melakukan suatu perjalanan ke toko misalnya, atau ke supermarket misalnya, pikiran kita tidak diam, dia terus berbicara. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu saja misalnya dari rumah berangkat ke pasar atau ke mall atau ke supermarket sudah membawa list belanjaan. Misalnya ada list yang akan dibeli, tapi ketika di supermarket, ketika sampai ke toko, ketika sampai ke pasar, bisa jadi apa yang ada dalam list itu berubah karena proses berpikir. Dia mungkin saja perasaannya tergoda, pikirannya tergoda untuk membeli hal yang lain, kemudian membayangkan indahnya pakaian yang bagus misalnya, padahal pakaian tidak termasuk dalam list yang akan dibeli. Tapi itu menunjukkan bahwa pikiran itu terus berpikir, dan pikiran itu terus berbicara. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya, oh ini tidak baik, oh ini tidak bagus. Sehingga bisa jadi apa yang direncanakan itu berbeda dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Dan ini tidak lepas dari karena proses manusia berpikir, dan berpikir itu ya menggunakan bahasa. Nah, pikiran dan bahasa adalah dua hal yang saling berhubungan dan sulit, bahkan tidak bisa dipisahkan. Karena sekali lagi kita berpikir menggunakan bahasa, maka antara bahasa dan logika adalah dua hal yang tidak bisa dipikirkan. Nah, jadi bisa disederhanakan sebetulnya berpikir itu adalah berbicara dengan diri sendiri, atau menalar itu adalah berbicara dengan diri sendiri.
Begitu kalau kata para filosof. Jadi ketika kita berpikir, ketika kita bernalar, melakukan proses yang namanya menalar, maka itu artinya kita sedang berbicara dengan diri sendiri. Dan berbicara itu sekali lagi tidak lain menggunakan bahasa. Kita terus berbicara. Nah, kalau disederhanakan lagi, jadi menalar itu adalah bahasa otak. Nah, bahasa pikiran. Pikiran itu biasanya ada 3 jenis. Yang pertama yang disebut dengan pikiran proposisional. Nah, proposisional. Jadi suatu cara berpikir seolah-olah kita mendengar pikiran kita. Jadi ini yang disebut atau yang dimaksud berpikir atau menalar dalam ilmu logika, yaitu berpikir proposisional. Jadi kita seolah-olah kita mendengar ada seseorang yang berbicara di dalam diri kita atau berbicara kepada diri sendiri. Nah, ini namanya berpikir proposisional. Dan inilah yang menjadi pokok dalam kajian logika, dalam kajian berpikir. Yang kedua disebut dengan pikiran imajiner. Pikiran imajiner adalah suatu cara berpikir yang bersesuaian dengan citra atau image. Jadi imajiner itu image. Nah, citra utamanya adalah visual. Jadi atau lebih kepada citra visual, hingga seolah-olah kita melihat sesuatu di dalam pikiran kita. Nah, ini bisa mungkin kalau imajiner ini lebih ke menghayal, termasuk melamun. Maksud saya sih bukan menghayal atau melamun ya, kita membayangkan suatu gambaran, suatu perbuatan, suatu motion, gerakan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, itu namanya berpikir imajiner. Jadi imajinatif gitu ya. Ada adegan-adegan yang terjadi di dalam pikiran kita. Itu namanya pikiran imajiner. Dan yang ketiga ada disebut dengan pikiran motorik. Nah, kalau pikiran motorik ini bersesuaian dengan urutan pergerakan mental. Nah, itu bahasa otak kita. Jadi yang pertama terkait dengan proposisional, jadi seolah-olah kita mendengar seseorang atau sesuatu berbicara di dalam diri kita. Kemudian yang kedua ada berpikir imajiner, kita melihat gerakan, kita melihat gambar-gambar, image-image, citra visual yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian ada pikiran motorik, jadi ini gerakan mental. Selanjutnya, apa yang digambarkan dalam pikiran kita itu disebut dengan konsep. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kita itu disebut dengan konsep, atau kalau dalam ilmu mantik itu disebutnya mafhum. Konsep itu dari bahasa Latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami, sesuatu yang dimengerti, atau sekali lagi dalam bahasa Arab disebutnya mafhum. Nanti ada yang disebut dengan masodak. Kalau mafhum itu konsep yang ada di dalam pikiran, kalau masodak itu sesuatu yang nyatanya gitu ya. Kalau di dalam pikiran kita misalnya ada sejenis makanan atau minuman misalnya, itu namanya konsep. Atau kita membayangkan sesuatu, kita memiliki gambaran sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Nah, itu disebutnya konsep. Itu disebutnya konsep. Sesuatu yang difahami. Misalnya misalnya roti. Nah, semuanya bisa membayangkan roti di dalam pikirannya. Nah, itu namanya konsep. Gitu. Sedangkan roti yang ada di warung, roti yang ada di toko, itu adalah masodaknya. Nah, itu mafhum atau konsep. Nah, jadi konsep ini menggambarkan seluruh kelas, itu ya, menggambarkan seluruh kelas. Artinya konsep ini sifatnya sangat umum. Jadi apa yang kita pahami tentang sesuatu itu namanya konsep. Kalau saya misalnya meminta Anda untuk menggambar sebuah kursi, coba gambarkan kursi. Maka saya yakin apa yang Anda
tulis atau apa yang Anda gambar di dalam kertas itu adalah satu bentuk tempat duduk, memiliki kaki, kemudian ada senderannya. Nah, itu namanya konsep. Gitu. Kalau tidak ada senderannya bukan kursi. Jadi saya yakin pasti kalau saya minta untuk menggambar sebuah kursi, maka pasti itu ada kakinya, pasti ada dudukannya, tempat duduknya, dan pasti ada senderannya. Itu konsep kursi dalam pikiran kita, dalam pikiran manusia. Adapun nanti masodaknya bisa jadi beda-beda. Bisa jadi ada yang pakai jok, bisa jadi ada yang dibuat dari besi, bisa jadi ada yang dibuat dari kayu, bisa jadi ada yang dibuat dari plastik. Artinya kayu, plastik, besi itu bukan hakikat dari sesuatu itu, gitu ya. Jadi konsep itu adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang benar, sesuatu yang diyakini, difahami dalam pikiran, dan itu pasti sama, gitu. Atau pasti sama maksudnya ya seperti itulah, gitu ya. Jadi itu konsep, ada apa yang ada di dalam pikiran. Sedangkan masodak adalah apa yang ada di dunia nyata, dan masodak ini bisa jadi berbeda-beda, tapi unsurnya pasti sama. Kalau disebut tadi kursi, pasti ada senderan, pasti ada tempat duduknya, dan pasti ada kakinya. Walaupun nanti bentuknya bisa berbeda-beda, alatnya atau bahannya bisa berbeda-beda, warnanya bisa berbeda-beda. Nah, itu namanya masodak. Jadi konsep itu menggambarkan sesuatu yang sangat umum, menggambarkan seluruh kelas, begitu. Kalau saya sebut misalnya singa, maka pasti gambaran umumnya ya binatang buas seperti kucing, kemudian ada kakinya 4, gitu ya, ada taringnya dan lain-lain, dan tanpa belang pasti, gitu. Tanpa belang, itu konsep secara umum. Nah, nanti gambaran khususnya ya nanti beda-beda, gitu. Atau kita lihat di dunia nyata pasti akan berbeda-beda. Nah, itu konsep. Jadi konsep merupakan sekelompok sifat yang kita asosiasikan dengan kelas itu. Jadi sifatnya sangat umum untuk untuk menggambarkan keseluruhan yang tercakup dari sesuatu. Nah, fungsi konsep yaitu untuk membantu kita membagi dunia ini menjadi unit-unit yang dapat ditangani, menjadi unit-unit yang dapat difikirkan. Nah, kedua, fungsi konsep adalah untuk membantu kita memprediksikan informasi yang tidak segera tertangkap. Itu konsep. Selanjutnya, dalam penalaran biasanya kita menggunakan tadi logika atau pikiran yang proposisional. Jadi bahasa otak yang digunakan dalam logika dalam penalaran adalah proposisional. Nah, urutan pikiran tersebut kita susun di dalam pikiran kita, kemudian kita organisasikan. Jadi kita menghimpun mufrodat atau kosakata dalam pikiran kita, kemudian kita susun menjadi proposisi, menjadi bahasa yang tersusun secara terstruktur, gitu. Di sana ada subjeknya, di sana ada predikatnya, kemudian ada objek atau keterangan, gitu. Nah, terkadang pikiran kita ini sudah terorganisasikan oleh struktur memori yang jangka panjang. Contoh misalnya, Anda ingin mengunjungi seorang teman untuk suatu keperluan. Lalu apa yang Anda lakukan di sana? Apa yang Anda katakan kepada teman, atau basa-basi apa yang akan Anda lontarkan kepada teman Anda tersebut, itu biasanya ujug-ujug sudah tersusun di dalam pikiran kita. Jadi ketika Anda berencana untuk melakukan sesuatu, biasanya itu sudah ada di dalam pikiran kita secara lengkap. Nah, ini menunjukkan bahwa pikiran kita ini sudah biasanya terorganisasikan oleh struktur memori yang sudah ada sejak jangka panjang. Dan
struktur ini ya menggunakan bahasa sebagai alat utamanya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, biasanya sudah terstruktur. Saya akan ke situ, saya akan melakukan ini omongannya, dan bla 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 dan lain-lain begitu. Nah, saat kita memikirkan sesuatu, maka kita sebetulnya seolah-olah sedang membangun suatu bangunan secara lengkap. Kita mulai dari fondasi, kita mulai kemudian dinding-dindingnya, kemudian nanti atapnya. Nah, pada kasus berpikir seperti itu, urutan pikiran kita itu kita susun dalam bentuk argumen, suatu alasan, suatu argumen, sehingga sehingga argumen ini akan bersesuaian dengan kesimpulan yang ingin kita yang hendak ditarik, begitulah. Nah, ini yang disebut dengan penalaran. Jadi semua pasti ada alasannya, semua pasti ada argumennya. Kenapa omongannya begini? Kenapa basa-basinya seperti ini? Itu karena ada argumennya, ada alasannya. Jadi kita melakukan sesuatu secara kita melakukan sesuatu itu pasti sudah tersusun dalam pikiran kita, dan susunannya itu dilakukan dalam bentuk bahasa. Nah, aturan dalam logika, menurut para ahli, aturan dalam logika itu ya harus logis. Biasanya ini terbagi kepada dua bentuk pemikiran ya. Ini sebetulnya sudah pernah dan sering disampaikan, bahwa aturan logika atau aturan berpikir ini ada yang deduktif, ada yang induktif. Misalnya yang deduktif, misalnya kita mengatakan, misalnya saya seorang guru, maka saya harus mengajar. Gitu. Saya seorang guru, maka saya harus mengajar. Nah, ini kan logika yang ada di dalam pikiran kita. Jadi nanti kesimpulannya, ya seorang guru adalah seorang yang mengajar. Kalau tidak mengajar, berarti dia bukan seorang guru, atau dia bukan guru yang baik. Begitu. Atau contoh yang lain, misalnya Ahmad atau Asep misalnya menguasai politik karena dia lulusan dari ilmu politik, kemudian dia bekerja di lembaga politik. Maka dari contoh ini kita bisa menyimpulkan ya Asep atau Ahmad adalah seorang politisi karena melihat dia menguasai ilmu, kemudian dia bekerja di lembaga politik gitu. Atau misalnya kita contoh yang lain, misalnya Aisyah adalah sarjana ilmu komunikasi. Aisyah aktif dalam berbicara dalam seminar-seminar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Aisyah adalah seorang motivator atau misalnya pembicara publik. Nah, itu itu proses berpikir dalam pikiran kita. Kita menyampaikan pernyataan-pernyataan, kemudian pernyataan-pernyataan itu ditarik menjadi suatu kesimpulan atau ditarik menjadi suatu suatu kesimpulan gitu, kemudian menyimpulkan. Jadi walaupun tidak keluar dalam bentuk kata-kata gitu ya, tidak keluar dalam bentuk kata-kata, pikiran kita terus berbahasa. Baru nanti ketika mengkomunikasikan, baru kita menyampaikan secara lisan, baik itu dalam bentuk bunyi ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, jadi memang penalaran atau berpikir atau logika ini tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Jadi semuanya sangat terikat dan terkait erat dengan bahasa. Nah, bahasa itu ya tidak lain menggunakan kata-kata. Nah, kata-kata ini adalah simbol dari arti dan dapat menjadi simbol juga bagi benda-benda, kejadian-kejadian atau proses-proses serta hubungan-hubungan. Nah,
cara kita menyusun kata-kata di dalam pikiran kita itu namanya sintaksis. Jadi sintaksis adalah cara untuk menyusun kata-kata dalam pikiran kita menjadi suatu kalimat sehingga nanti kalimat ini menjadi sesuatu yang memiliki makna. Nah, ini namanya sintaksis. Jadi proses menyusun kata-kata di dalam pikiran kita sehingga kata-kata itu menjadi suatu kalimat yang bisa difahami dan memiliki makna. Nah, susunan kata-kata yang memiliki makna ini selanjutnya sering juga disebut dengan kalimat. Jadi kalau tadi prosesnya disebut sintaksis, hasilnya itu disebut dengan kalimat. Nah, kalau kita mengetahui bahwa kalimat itu ada beberapa jenis. Ada yang disebut kalimat berita, ada yang disebut kalimat pertanyaan, ada kalimat perintah, ada kalimat seruan, ada juga kalimat harapan, atau juga ada larangan mungkin. Nah, ini kalimat-kalimat ini hidup dalam pikiran kita. Nah, namun yang menjadi pokok bahasan dalam logika atau yang kita bisa nilai benar salahnya atau tepat dan tidaknya, ini adalah kalimat berita. Maka dalam ilmu logika yang menjadi pokok bahasan, yang menjadi pokok penelitian adalah kalimat berita, atau bisa disebutnya dengan kalimat pernyataan, atau bisa disebut juga kalimat deklaratif gitu ya. Sedangkan kalimat-kalimat yang tidak berbentuk deklaratif, maka ini tidak menjadi bahasan logika. Jadi seperti yang tadi, misalnya kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat seruan atau memanggil, atau kalimat pengharapan, ini tidak menjadi bahasan dalam ilmu logika karena tidak bisa dinilai benar atau salahnya. Gitu. Nah, penilaian benar dan salah ini bisa kita lakukan kepada kalimat yang sudah berbunyi atau kalimat yang sudah ditulis. Maka inilah di antara tujuan atau alasan mengapa kita mempelajari logika atau mempelajari secara umumnya adalah filsafat ilmu ini. Karena apa? Karena di antaranya adalah tujuannya adalah untuk mengetahui pemikiran yang benar dan mengetahui pemikiran yang salah. Jadi kalau kita ingin mengetahui pikiran seseorang, logika seseorang itu tepat atau tidak, benar atau salah, maka tidak lain kita hanya bisa melihat dari aspek bahasa yang sudah dikomunikasikan. Nah, itu mungkin sekilas sedikit saja bahasan tentang logika dan bahasa. Kaitannya sangat erat, tidak bisa dipisahkan, bahkan akan lebih sangat mendalam kalau dikaitkan dengan ilmu yang lain. Nah, misalnya dengan matematika, sebab matematika ini punya bahasa sendiri, atau sifatnya pernyataan-pernyataannya sangat pernyataan-pernyataannya sangat khusus begitu. Karena dilambangkan dengan simbol-simbol yang tertentu, berbeda dengan bahasa secara umum. Mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.